Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Demastia, kelas 213A11, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Kantoran, dalam rangka melaksanakan tugas praktikum. Pada kesempatan ini, saya ingin menerangkan tentang peralatan dan perlengkapan kantor yang wajib dimiliki oleh setiap perkantoran. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan. Perlengkapan kantor identik dengan barang-barang yang berukuran kecil, cepat habis, sering digunakan, harga tidak terlalu mahal, dan mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Beberapa contoh perlengkapan kantor diantaranya kertas, pulpen, pensil, penjepit kertas, tinta printer, map, taplak meja, kalender, dan lain-lain. Berikut definisinya. 1. Kertas. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. 2. Pensil. Pensil merupakan alat tulis yang paling diketahui oleh setiap orang yang sudah biasa menulis. Karena sejak awal kita belajar menulis, pensil alat tulis yang paling pertama dikenalkan kepada kita. Alasannya fleksibelnya, mudah menggunakan dan dihapus, menjadikan pensil sebagai pilihan pertama. 3. Pulpen. Pulpen adalah alat tulis berupa mata pena bertunjuk tajam yang dilengkapi pegangan besi, kantong tinta yang tidak bisa diisi kembali. Tinta berbasis air diisi melalui mata pena dengan mekanisme menyedot yang dimasukkan tinta dari botol tinta ke dalam kamar tinta. Berbeda dengan bolpen. Pulpen tidak perlu ditekan ketika menulis. Tinta mengalir dari kamar tinta ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitas. 4. Penjepit kertas. Penjepit kertas atau klip adalah alat untuk menyentuhkan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanan. Kertas dijepit dengan klip bisa mudah dilepas lagi. Penggunaan klip lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. 5. Tinta printer. Jenis tinta yang digunakan untuk mesin printer. Tinta printer ada berbagai macam warna, dan yang paling umumnya adalah warna hitam, kuning, merah, dan biru. Jenis-jenis tinta printer yang digunakan mulai dari biasa, anti air, atau yang lainnya. Tinta printer ini ada beberapa macam yang mempunyai hasil dan kualitas yang berbeda juga. Stop map. Stop map juga biasa disebut dengan sebutan map saja atau folder dalam bahasa Inggris. Stop map adalah kertas tempat nyimpan atau menaruh suatu dokumen yang sudah diaplikasikan, sehingga saat dokumen itu diperlukan, file yang terdiri dari beberapa kertas kecil ataupun besar tidak hilang tercecer. Dan stop map adalah alat yang sangat membantu mengorganisir kertas dokumen. 7. Kalender. Kalender adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu atau seperti hari sebagai contohnya. Nama-nama yang dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Kalender juga dapat mengacu kepada alat yang menghasilkan sistem tersebut. Sebagai contoh, sebuah kalender dinding. Papan, penggaris. Penggaris adalah sebuah alat ukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam garis, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30 sampai 60 cm. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang terdapat dilipat. Stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan sebuah kertas dengan cara memasukkan kokot atau staple yang berbentuk huruf U yang dilipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung kokot melebihi kertas tersebut.
Di Indonesia, stapler bisa dijumpai di mana-mana. Di kantor, di sekolahan, kios, rumah tangga, hingga rumah makan, dan penjual makanan. 10. Tipek. Tipek adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghapus tulisan yang berupa cairan. Peralatan kantor. Adapun yang dimaksud peralatan kantor adalah jenis barang-barang yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 1 tahun, dan mengalami penyusutan. Peralatan kantor ini ukurnya lebih besar dan membutuhkan peralatan yang khusus dan harganya pun mahal. Beberapa contoh peralatan kantor yang harganya cukup mahal antara lain: komputer, printer, mesin fotokopi, lemari arsip, mesin tik, mesin scanner, dan mesin fax. Ada juga peralatan kantor yang digunakan untuk kegiatan kearsipan kantor dan harganya relatif murah antara lain. 1. Alat sortir. Berfungsi untuk memisahkan surat yang diterima, diproses, dan disimpan ke dalam folder. 2. Kardek. Alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam kardek terdapat semacam kartu plastik tempat menyimpan kartu indeks. 3. Filing cabinet. Lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 atau lebih. 4. Folder. Map yang tidak dilengkapi dengan daun penutup. Map ini merupakan lipatan kertas tebal atau plastik karena tidak ada daun penutupnya. Maka map ini berfungsi untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. 5. Guide. Lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk dan atau sekat pemisah antara jenis subjek atau klasifikasi dalam menyimpan arsip. 6. Hanging folder. Folder yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung ini adalah untuk dipasang pada gawang atau pengait yang ada di dalam filing cabinet. 7. Kartu indeks. Kartu yang berisi identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan. 8. Map snap header. Map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup. Maka yang akan disimpan di dalam map snap header terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan properator. 9. Numerator. Alat untuk membutuhkan nomor pada lembaran dokumen atau cap nomor. 10. Opener. Map besar yang diukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam opener terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan properator. Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai peralatan dan perlengkapan kantor. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.